Halo sahabat karismatik, selamat datang di Ruang Jurnalistik. Channel yang bakalan ngasih info-info menarik dari dunia politik, akademik, atletik, akrobatik, sampai hal-hal antik dan estetik yang bakalan jadi trending topik. So, simak baik-baik, biar knowledge kita makin epic dan ciamik. Selain kabar dan berita dari tanah air yang selalu menarik untuk kita kulik bersama, berita-berita dunia internasional juga tidak kalah asyik dan seru untuk kita bahas bareng-bareng. Kali ini, kita bakal ngupas satu peristiwa yang sangat menghebohkan dunia internasional Februari lalu, dan masih berlangsung sampai saat ini, yaitu konflik Ukraina dan Rusia. Dua negara bertetangga yang sejak akhir Februari saling berperang satu sama lain. Atau lebih tepatnya, jika kita katakan di sini Rusia menyerang Ukraina dan Ukraina dalam posisi mempertahankan diri. Sudah 3 bulan berlalu, tapi nampaknya konflik ini belum menemukan titik terang untuk segera selesai. Rusia masih saja mengirimkan tentaranya dan menduduki beberapa wilayah di Ukraina. Sementara itu, Ukraina juga masih bertahan dengan meminta PBB serta Eropa untuk segera turun tangan membantu. Terlepas di balik konflik Ukraina dan Rusia yang tak kunjung selesai, muncul pertanyaan. Faktor-faktor apa sajakah yang membuat dua negara bertetangga ini berseteru? Bagaimana bisa Ukraina dan Rusia yang dulunya bergabung bersama dalam Republik Uni Soviet, kini justru memiliki hubungan yang jauh dari kata baik? Melansir dari Kompas.com dan CNBC Indonesia, jika melihat dari sejarah kedua negara tersebut, sebenarnya konflik Ukraina dan Rusia sudah timbul sejak Uni Soviet bubar. Yang jika kita bahas secara detail, maka ini akan menjadi dongeng yang sangat panjang. Singkat saja, sejak Uni Soviet runtuh, pemerintah Ukraina beberapa kali mendekat kepada negara-negara barat. Yang bagi Rusia, hal ini adalah ancaman untuk Rusia. Pada 2015 lalu, Ukraina dan Rusia melaksanakan perjanjian gencatan senjata dengan Perancis dan Jerman sebagai penengahnya. Namun perjanjian ini gagal dan konflik Ukraina-Rusia berlangsung dalam skala kecil. Selain itu, salah satu sebab konflik antar dua negara ini adalah adanya peluang bagi Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. NATO sendiri adalah organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara yang meliputi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Hal ini pula yang membuat Presiden Rusia Vladimir Putin marah karena adanya prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya jika Ukraina bergabung dengan NATO. Isu serangan Rusia ke Ukraina sebenarnya sudah muncul sejak November 2021 lalu. Dibuktikan dengan adanya sebuah citra satelit yang menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Dari sini beberapa intelijen barat memperkirakan jika Rusia akan menyerang Ukraina. Meski belum menyatakan penyerangan, pada bulan Desember 2021, beberapa pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi barat jika menyerang Ukraina. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga turun gunung menginisiasi negosiasi antara keduanya. Pada saat itu, Putin menyatakan jika Rusia tidak ada niat untuk menyerang Ukraina dan menganggap jika Ukraina adalah saudara. Putin juga menambahkan jika memerangi Ukraina adalah gagasan yang tidak masuk akal. Meski berkata begitu, pada 24 Februari lalu, Rusia mengumumkan operasi militer di Ukraina. Putin dalam pidatonya mengatakan jika keadaan mengharuskan Rusia untuk mengambil tindakan tegas dan segera. Sejak itulah secara terbuka Rusia memberlakukan perang terhadap Ukraina. Akibat dari perang ini tidak hanya menimpa rakyat sipil Ukraina, tetapi dunia pun terkena dampaknya. Mengingat Ukraina adalah salah satu pemasok terbesar gandum dan bahan pangan lainnya. Menyikapi penyerangan Rusia terhadap Ukraina, PBB dan negara-negara di dunia mengecam Rusia. Tidak hanya itu, negara-negara di Uni Eropa pun telah menjatuhkan sanksi untuk Rusia.
Sampai kini 5 putaran sanksi telah dijatuhkan, seperti membekukan aset bank sentral Rusia, menghapus bank-bank besar Rusia dari sistem pesan keuangan internasional SWIFT, dan lebih dari 1.000 perusahaan internasional menarik perdagangannya di Rusia, seperti Coca-Cola, Starbucks, hingga McDonald. Dan sanksi dari Uni Eropa yang terbaru adalah menghentikan impor minyak dari Rusia sebesar 90%. Dari sekian banyak sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Rusia sebagai bentuk protes atas invasi Rusia ke Ukraina ini, nyatanya belum bisa menghentikan serangan Rusia ke Ukraina. Bahkan semakin banyak wilayah yang kini diduduki oleh Rusia yang mengakibatkan jutaan warga Ukraina pun terpaksa harus mengungsi ke negara tetangga. Memang sekuat apa Rusia? Sampai-sampai sanksi dari Uni Eropa pun dianggap remeh? Bahkan, Rusia membalas sanksi penghentian impor minyak dari Uni Eropa ini dengan menghentikan pasokan gas ke negara-negara barat. Wah, kapan selesainya kalau begini? Padahal, dampak dari perang ini nggak cuma dirasakan oleh Ukraina dan Rusia saja, tetapi juga meluas hingga mengakibatkan permasalahan global. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari perang ini adalah adanya peluang kehancuran sistem pangan global, karena Ukraina adalah lumbung pangan dunia yang menyumbang 30% dari ekspor gandum global. Selain itu, perang dua negara ini juga mengakibatkan minyak dan gas mengalami kenaikan harga. Dan dampak di Rusia sendiri pun juga besar, apalagi setelah terkena banyak sanksi dari negara-negara barat. Tapi, kenapa Rusia belum menghentikan invasinya ya? Sebenarnya apa yang menjadi tujuan Rusia menyerang Ukraina? Coba drop komen kalian di kolom komentar. Itulah tadi info epic spesial dari Ruang Jurnalistik. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di topik-topik asyik selanjutnya. Salam jurnalistik.